Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mentari pagi bersinar terang, tanda hari beranjak siang. Uraian gramatikal Al-Quran kita bentang, semoga berkah Allah senantiasa datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai daerah, bahkan juga dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang mana pagi ini akan didampingi oleh Ibu Alona dari kelas Al-Kayis. Terlebih dahulu, kita akan sapa dengan hormat Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya. Alhamdulillah semakin sehat ya Buya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Besar harapan dan doa kita Ustadz Hasrizal Al-Hasani dan keluarga serta selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berbahagia bersama keluarga serta kita seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur Buya untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani agar dapat menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah. Tidak afdol rasanya kalau tidak menyapa pendamping Buya pagi ini. Ibu Alona dari kelas Al-Kayis. Assalamualaikum Bu Alona. Waalaikumsalam Ibu Reni. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tampak terlihat sudah sangat siap ya. Insya Allah. Insya Allah. Pagi ini kita menggunakan hijab warna merah marun. Kita semua menyemangati Ibu Alona di pagi ini untuk mengurai Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18 dengan sama-sama menggunakan hijab yang senada berwarna merah marun, Bu ya. Begitu juga dengan Bu Alona dari kelas Al-Kayis selaku pendamping Buya pagi ini. Semoga Allah meridhoi dan dapat menguraikan ayat dengan lancar dan semangat. Amin. Mari menabung emas dan perak. Jangan lupa membayar zakat. Mari bersama simak Bu Alona uraikan ayat. Selanjutnya kepada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani beserta Ibu Alona dari kelas Al-Kayis pendamping di pagi hari ini. Disilakan. Syukran Bu Reni. Sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya.
Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita tentunya berharap setiap tindakan kita, perbuatan kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap saat nanti kita berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 18 bersama Bu Alona. Assalamualaikum Bu Alona. Waalaikumsalam Buya. Bu Alona di mana posisi ini? Di Jakarta Timur Buya. Jakarta Timur ya. Oke. Bu Alona sekarang kegiatan sehari-hari apa ini? Kegiatan sehari ya ikut Zoom, belajar Al-Quran gitu aja Buya. Itu aja sekarang ya. Ya. Nggak ada kerja lain lagi, nggak di kantor, nggak Nggak ada kegiatan ekonomi, nggak ada Buya. Oh, dulu Bu Alona yang ngajak ke Sony siapa Bu Alona? Besar saya Bu Upi Sakra Humini. Oh, Bistan itu ya. Ya. Oke. Bu Alona sekarang berada di kelas Al-Qais ya. Bersama Pak Budi Purnomo dan ketuanya Pak Master Jasmine ya. Udah siap ya Bu Alona ya? At-Taubah ayat 14 ya. Insya Allah Bu ya. Oke. Kalau gitu waktu yang tepat kami persilakan. Silakan Bu Alona. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, dan nikmat sehat, serta nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga kita dapat berkumpul pagi ini mengikuti kegiatan rutin mengurai Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasanun. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita kelak bersama-sama beliau di surganya Allah. Pada pagi ini, izinkan saya yang insya Allah mendampingi Buya mengurai ayat, mengucapkan salam hormat yang sama-sama kita hormati Buya Hasrizal Alasani sebagai penemu, penyusun, sekaligus pemimpin gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Dan juga yang kami hormati guru-guru pembimbing Buya, baik di kelas gramatikal maupun di kelas tahsin dan kelas lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi hormat. Dan lebih khusus lagi yang sama hormati pembimbing kelas Al-Qais yaitu Bapak Budi Purnomo yang didampingi selalu oleh Bapak Master. Selanjutnya yang saya hormati
Bapak-bapak, ibu-ibu, koordinator acara kajian pagi, Bapak Helmi, Bapak Raflis, Ibu Riri, Ibu Meli, dan lain-lain yang selalu bekerja maksimal sehingga kajian pagi ini terselenggara dengan apik dan lancar. Dan nanti akan ditutup tadabbur dari ayat-ayat yang diurai pagi ini secara lengkap yang disajikan oleh Bapak Saad Murdi dan dilanjutkan tanya jawab bersama Bapak Hadil yang membahas dan sangat mendalam dalam penyajian ayat pada pagi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Buya Asrizal Al-Hasani yang telah membimbing kami langsung di setiap Zoom di kelas, mengajar cara mengartikan Al-Quran dengan praktis dan mudah dan dapat dipahami. Dan siapapun bisa langsung belajar, meskipun tidak memiliki latar belakang ilmu Al-Quran secara formal, hanya butuh niat dan kemauan. Yang sangat memudahkan bagi kami, karena metode ini disampaikan dengan istilah bahasa Indonesia. Misalnya, bentuk kata dalam ayat itu ada namanya KKL, yang artinya kata kerja lampau. Ada KKSAD, yang artinya kata kerja sekarang dan akan datang. Ada KBKK, kata benda, kata kerja, dan seterusnya. Ya, seperti itu yang disampaikan Buya. Al-Quran itu mudah, dan mudah. Insya Allah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali terdampar di Akademi Al-Quran Al-Hasani ini. Terima kasih sekali lagi Buya, yang sangat sabar sekali dalam membimbing kami semua. Siap mengulangi bagi materi-materi yang kami belum paham-paham juga. Semoga jadi amal jariah bagi kelaknya. Selalu diberi kesehatan yang prima. Dan juga untuk keluarga Buya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Budi Purnomo, pembimbing kelas Zoom Al-Qais yang selalu mengajar dengan senyum, sabar, dan intonasi yang menyejukkan hati, selalu siap sedia mengkoreksi tugas-tugas kami sebelum kami tampil. Dan tak lupa terhadap Ibu Nina Yulfia. Terima kasih ya Ibu Nina atas kesediaan waktunya. Walaupun sangat sibuk sekali, tetap membantu saya membuatkan PPT, uraian ayat hari ini. Dan juga terima kasih pada Ibu Rita Herlinda dan Bapak Muharman, yang juga selalu siap membantu dalam membuat PPT dari tugas-tugas Zoom di kelas. Semoga Allah membalas bapak-bapak dan ibu-ibu dengan pahala yang tak terhingga. Amin. Terima kasih juga teman-teman di kelas Al-Qais, Bapak Master dan Bapak Muharman sebagai ketua, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu mensupport saya dalam membahas ayat-ayat, sehingga bisa tampil prima pada hari ini. Demikianlah Buya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, izinkan saya mengurai ayat surat At-Taubah ayat 18. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Satu. Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhiri wa aqamas shalah وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 terdiri dari 2 bagian dan 28 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 21. Bagian kedua, penggalan 22 sampai dengan 28. Penggalan pertama, innama. Penggalan kedua, ya'muru. Penggalan ketiga, masajidallahi. Penggalan keempat, man. Penggalan kelima, amana. Penggalan keenam, bi. Penggalan ketujuh, Allahi. Penggalan kedelapan, wa. Penggalan ke-9, al-yaumi. Penggalan ke-10, al-akhiri. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, aqoma. Penggalan ke-13, as-sholata. Penggalan ke-14, wa. Penggalan ke-15, ata. Penggalan ke-16, az-zakata. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, lam. Penggalan ke-19, yakhsha. Penggalan ke-20, illa. Penggalan ke-21, Allah. Penggalan ke-22, fa. Penggalan ke-23, asa. Penggalan ke-24, ulaika. Penggalan ke-25, an. Penggalan ke-26, yakunu. Penggalan ke-27, mina. Penggalan ke-28, muhtadina.
Al-muhtadina. Al-muhtadina. Penggalan pertama, innama merupakan huruf bermakna yang artinya sesungguhnya titik-titik hanya. Penggalan kedua, ya'muru, bentuknya kata SAD dengan ciri berawalan ya dan berakhiran domah. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata amaro, pola fa'ala, arti ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 280, dia sedang akan memahami. Penggalan ketiga, masajidallahi. Bentuknya kata benda majmuk dengan ciri kata benda pertama masa tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua Allahi yang berakhiran kasrah. Masajida bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata benda ma, ciri objek berakhiran patah, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata sajada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal masjidun, kata benda tunggal masjidun, pola kata benda tunggal maf'ilun, pola kata benda jamak mafa'ila. Arti ada di kamus Munawir halaman 610 masjid-masjid. Kata kedua, Allahi artinya apa? Jadi dari kata benda majmu, masajidallahi, masjid-masjid Allah. Penggalan keempat, man merupakan huruf bermakna yang berarti orang yang. Penggalan kelima, amana. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri berakhiran patah. Aslinya a'mana. Alif patah merupakan alif pola, alif sukun merupakan alif akar kata, melebur menjadi alif patah panjang. Maka dibaca amana. Menunjukkan pelakunya huwa, akar kata amina, pola af'ala, arti ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 49. Dia telah beriman. Uraian Quran surat At-Taubah ayat 18 penggalan 6 sampai dengan 12. Penggalan ke-6, bi merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-7, Allahi sebagai objek. Aslinya Allah, karena ada huruf jar menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-8, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, al-yaumi, bentuknya kata benda murni, objek tunggal. Aslinya al-yauma, karena ada wa menjadi al-yaumi. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri objek berharokat fathah. Ciri tunggal sesuai kamus. Pola kata benda fa'lun, arti ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 510 pada hari ini. Penggalan ke-10,
al-akhiri. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam, ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata patah panjang, dan huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata akhara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 36 yang akhir. Penggalan ke-11 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12 aqoma bentuknya kata kerja lampau dengan ciri berakhiran patah menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata qawama menjadi koma. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 361 dia telah mendirikan. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 18 bagian pertama penggalan 13 sampai dengan 17. Penggalan 13 as-sholata bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam dan berakhiran ta marbutah. Ciri objek berakhiran fathah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata wa jadi sola. Berlaku kaidah 1 poin sia huruf berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 analog. Dalam akar kata, huruf waw di belakang akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun, arti ada pada kamus Munawir halaman 792 dan kamus Mahmud Yunus halaman 220 yang artinya salat. Penggalan ke-14 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-15 ata bentuknya kata kerja lampau dengan ciri berakhiran fathah menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ataya dibaca ata merupakan salah satu dari 4 kata yang mengandung 2 huruf sia yang berjumlah kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Ada pada buku materi halaman 32. Pola af'ala arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 33 dia telah memberikan. Penggalan ke-16 az-zakata bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam dan berakhiran ta marbutah. Ciri objek berakhiran fathah. Akar kata zakawa menjadi zaka. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 analog. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di belakang akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala,
pola kata benda fa'alatun, arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 156 zakat. Penggalan ke-17, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 18 bagian 1 penggalan 18 sampai dengan 21. Penggalan ke-18 lam merupakan huruf bermakna, yaitu huruf yang mematikan baris akhir kata kerja. Setelahnya terdapat dalam buku materi halaman 37, artinya tidak. Penggalan ke-19, yakhsha, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yakhshayu, karena ada lam menjadi yakhsha. Ciri berawalan ya dan berakhiran domah, menunjukkan pelakunya huwa. Akad kata khosyia berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam akar kata, setelah dibuang huruf kata SAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem triangle. Pola fa'ala arti ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 117, dia sedang akan takut. Penggalan ke-20, illa merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-21, Allah sebagai objek yang artinya Allah. Arti bahagian pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 18, penggalan 1 sampai dengan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang mendiami atau memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang telah beriman kepada Allah dan hari yang akhir, dan dia mendirikan sholat, dan dia memberikan zakat, dan dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 18 bagian kedua penggalan 22 sampai dengan 26. Penggalan 22 fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-23 asa, bentuknya KKL khusus, cirinya berakhiran fathah, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata asaya dibaca asa. Pola fa'ala arti ada di Kamus Munawir halaman 932, moga-moga. Penggalan ke-24 ulaika merupakan kata tujuh jauh jamak,
artinya mereka itu. Penggalan ke-25 an merupakan huruf bermakna, yaitu huruf yang mematahkan baris akhir kata SAD setelahnya. Untuk pelaku hum dan antum, buang na, ganti dengan alif. Ada pada buku materi halaman 36, yang artinya bahwa. Penggalan ke-26, yakunu, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yakununa. Karena adaan menjadi yakunu. Ciri berawalan ya dan berakhiran waw sukun. Menunjukkan pelakunya hum. Akar kata kawana berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Menjadi kana sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 386. Mereka adalah uraian Quran surat At-Taubah ayat 18 bagian 2 penggalan 27 sampai dengan 28. Penggalan 27 mina merupakan huruf jar. Aslinya min. Karena setelahnya diikuti lam sukun, maka 2 sukun berurutan tidak dapat dibaca, maka tambahkan harokat fathah sehingga menjadi mina. Ada di buku materi halaman 39 yang artinya dari. Al-muhtadina, penggalan ke-28. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda berawalan alif lam dan mu, ciri pelaku aktif berawalan mu, dan huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri objek jamak ya sukuna. Akar kata hadaya dibaca hada. Pola kata kerja ifta'ala. Kata benda tunggal muhtadin. Pola kata benda tunggal muhta'ilun. Pola kata benda jamak muhta'ilina. Arti ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 480 orang-orang yang mendapat petunjuk. Arti bagian 2 Quran surat At-Taubah ayat 18 penggalan 22 sampai dengan 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka mudah-mudahan adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Arti keseluruhan Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Sesungguhnya yang mendiami atau yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang telah beriman kepada Allah dan hari yang akhir, dan dia mendirikan sholat, dan dia memberikan zakat, dan dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, tenang Mbak Lona ya. Gimana rasanya Mbak Lona habis surah ayat ini? Udah lega Buya, tapi ada berikutnya. Apalagi? Batu eskor. Menggali kompetensi pemahaman kita oleh Bapak Hadril gitu. Oh iya, ya. Alhamdulillah. Mbak Lona sekarang udah banyak waktu untuk Al-Quran ya Mbak Lona ya. Insya Allah Buya. Amin. Kemudian bisa istiqomah bersama Al-Quran Mbak Lona. Nah sekarang Amin. apa yang terasa pada saat Mbak Lona baca Quran sebelum belajar gramatika dan setelah belajar? Apa kira-kira bedanya? Nah, yang membedakannya enak saya baca Al-Quran Buya. Dulu ya. saya baca huwa, entah apalah arti huwa. Saya baca pelaku-pelaku. Saya baca hum, entah apalah arti hum. Penting saya baca. Tapi sekarang nampak kakak Sade saya tertegun sebentar. Nampak kakak tertegun gitu. Jadi adalah bedanya alhamdulillah Buya. Dan bisa dipahami artinya sedikit-sedikit. Nah, gitu. Alhamdulillah. Istilahnya udah tahu mana yang ujungnya, mana yang pangkalnya gitu ya. Dulu nggak tahu udah Buya ujung pangkalnya, itu betul-betul murni itu Buya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah ya Bu Alona ya. Amin. Kita selalu bersama Al-Quran. Baik Bapak Ibu, itulah tadi surat At-Taubah ayat ke-18 yang sudah dibawakan oleh Bu Alona dengan Mumtaz. Mencukupkan uraian dari Bu Alona, namun karena kita sama-sama belajar, mungkin kalau ada yang salah ucap atau yang kurang diucapkan atau yang kurang diurai, kurang informasi atau mungkin yang nggak pas, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kepada Bu Reni Dania sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Reni Dania. Baik Buya, terima kasih Buya. Alhamdulillah, demikianlah tadi uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18 berikut penjelasannya. Telah sama-sama kita simak dengan harapan, semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.